Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat Bocah Belajar Tani. Kembali lagi bersama Bocah Belajar Tani dan kelompok tani Sidoluhur, Desa Terpan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Hari ini kita lanjut ke lahan berikutnya. Ini lahan juga binaan kelompok tani Sidoluhur, yang mana ini benihan berapa kuintal, Pak? 1,3 kuintal. Notabene ini juga benih dari Bocah Belajar Tani. Ini benih yang ditangkarkan Bocah Belajar Tani sendiri dari hasil panen Bocah Belajar Tani. Dan tidak asing, beliau-beliau ini tadi beberapa konten sudah sering nampak di konten-konten sebelumnya. Ini saya perkenalkan lagi buat yang belum, ini Pak Mariadi, Ketua Kelompok Tani Sidoluhur, dan ini Pak Sukoco, dan ini ada anggota baru Pak Kusno. Ini beliau juga salah satu dari anggota Kelompok Tani Sidoluhur. Nah, buat teman-teman, kita update ini sekedar hanya membagikan pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui saat sharing bersama Kelompok Tani Sidoluhur. Yang pertama, ini lahan, saya ceritakan sedikit sejarah lahan ini bekas dari tanaman pisang Cavendish, Pak ya. Pisang Raja. Program CSR Petrokimia Gresik juga. Kemudian alih lahan menjadi lahan pertanian bawang merah. Dan ini sudah berapa kali tanam, Pak? 5 kali. 5 kali tanam tanpa rolling. Tanpa rolling. Buat teman-teman yang tanya apakah lahan itu bisa ditanami bawang merah terus-menerus, bisa lur. Tapi ada metode-metode tertentu yang teman-teman perlu lalui. Yang pertama, pemberian kompos. Wajib, Pak nggih? Iya. Wajib pemberian kompos. Jadi itu salah satu untuk menjaga kesuburan tanah. Jadi kita masukkan kompos, kemudian kita olah lahan dan ditanam lagi bawang merah. Tapi kalau menurut Bocah Belajar Tani sendiri, baiknya tetap kita lakukan perollingan tanaman. Tapi karena di sini itu juga termasuk sentra pembikinan atau pembuatan media tanam atau kompos dari kohe kambing. Ini kohe kambing impor, Pak, ini? Ya, sementara kemarin dari Kediri. Impor dari Kediri. Kabupaten Kediri. Ini berarti tergolong kambing-kambing yang bukan kambing yang diliarkan, Pak ya. Ini yang ya, kambing binaan. Kambing ternak di kandang. Jadi menggunakan pakan itu baik sentrat juga daun-daunan atau rambanan, bukan rumput. Karena kalau menggunakan pakan rumput sawah itu biasanya banyak gulmanya nanti setelah ditanam. Itu kalau fermentasinya kurang baik dan benar. Tapi kalau jika menggunakan metode fermentasi pupuk itu benar, atau fermentasi si kohe itu benar, itu benih rumputnya akan ikut mati. Dengan dekomposer tertentu, kita menggunakan dekomposer Gladiator milik produknya Petrokimia Gresik. Jadi buat teman-teman, ini baru ditanam sekitar 5 hari, Pak. 5 hari ya. Yang paling lama ini 5 hari dan ada yang 3 hari karena ada jeda selama 3 hari. Dan ini sudah tumbuh bior yang untuk yang usia 5 hari. Sudah bior, ini kemungkinan nanti 9 hari atau 10 hari sudah bisa dilakukan pemupukan susulan pertama. Kemarin dasaran menggunakan pupuk apa, Pak? Pertama, kemarin kita menggunakan pupuk dasar kohe kambing sebanyak 1 ton. Kohe kambing sebanyak 1 ton. Sebelum itu kita lakukan penyepraian PGBR dan Trichoderma selama 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut tanpa jeda, Pak? Tanpa 3 jeda. hari. 3 hari. Spraynya pagi, sore, atau malam, Pak? Cukup sore jam 4 kita mulai. Sore. Jadi buat teman-teman juga ini sedikit ilmu, lur. Ini kalau kita melakukan penyepraian dekomposer, itu baiknya kalau enggak pagi sekali sebelum matahari itu terasa hangat, itu bisa dilakukan sore hari.
tujuannya agar si jamur antagonisnya itu tidak lantas terpapar sinar matahari atau sinar ultraviolet, itu dapat membekukan atau membunuh dari si jamur antagonisnya. Untuk itu kalau penyepraian dekomposer baiknya pagi sekali atau sore. Lebih baik kalau kita spray pagi, setelah spray kita lakukan penyiraman. Kalau itu masih ada jeda waktu untuk kita melakukan penyiraman. Tujuannya agar cepat masuk ke dalam tanah si jamur yang kita masukkan tadi. Nah, Pak, untuk pengalaman sendiri Pak, ini selama tanam, ini apakah ada kendala yang signifikan Pak? Atau ada masalah yang kira-kira sampai hari ini masih sulit ditangani oleh kelompok tani Sidoleluhur ini Pak? Untuk lahan ini mungkin tanam yang kelima, tapi ada satu kali terkendala dengan bantat. Dengan bantat? Bantat, jadi tanam tidak bisa berkembang. Setelah didatangi Bapak Gusman Jonegoro kemarin, waktu kena bantat itu, alhamdulillah bisa pulih. Kita tabur dengan CACO 3. Oh, jadi gini lor. Singkat cerita waktu itu tanam yang pertama itu terjadi tanaman macet. Itu Pak Marada mengundang Mas Gusman Bojonegoro bersama saya juga waktu itu datang ke sini sedikit memberikan masukan untuk pemberian CACO 3 dan dilakukan penyosroan, kemudian penaikan got saat itu, kemudian beliau ini sempat panen. Tapi untuk tanam periode berikutnya sudah menggunakan metode olah lahan yang lebih baik Pak ya. Dan hasilnya lumayan sesuai dengan yang diharapkan. Buat teman-teman jangan takut, jangan pesimis saat ingin melakukan pertanian bawang merah. Yang jelas utamakan faktor olah lahan, kemudian benih yang berkualitas. Itu kunci sukses tanam bawang merah. Kalau untuk perawatan dan seterusnya itu mengikuti pertumbuhan tanaman dan cuaca. Buat teman-teman juga yang masih sering tanya, Mas, bawang merah itu baiknya dipupuk usia berapa? Itu pertanyaan yang sering ditulis di kolom komentar. Jadi saya tekankan buat teman-teman, metode pemupukan bawang merah itu tidak terpacu pada usia, tapi terpacu pada kebutuhan dari si tanaman. Contohnya kalau tanaman bawang merah yang baru kita tanam itu sudah pertumbuhannya cepat atau bior rata, kita bisa lakukan pemupukan susulan. Kemudian nanti 1 minggu kemudian kalau memang itu sudah mulai ada tanda-tanda dari segi daun itu ada sedikit pucuk di kuning, ujungnya itu ada sedikit kuning, dan kita cek pH-nya bagus, berarti itu juga sudah waktunya masuk nutrisi atau pupuk. Itu bisa kita lakukan pemupukan. Kalau ditanya hari, itu justru kita nanti banyak terjadi kendala lur. Memang rata-rata sih kalau bawang merah saat kita sudah benar-benar benih itu berkualitas, rata-rata 10 sampai 14 hari itu sudah susulan pertama. Kemudian susulan kedua antara 17 sampai 20 hari itu sudah susulan kedua. Susulan ketiganya antara 30 itu untuk susulan ketiga atau penutup. Seperti itu buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bocah Belajar Tani agar tetap bisa berkarya. Kita anjang sana ke petani saling tukar pengalaman. Dan juga semoga kelompok tani Sidoleluhur ini juga semakin berjaya, semakin berkembang. Amin. Dapat mendampingi petani di Desa Trepan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, seyogyanya. Penyedia pupuk juga tercukupi, baik dari pestisida, kalau ada tanda-tanda serangan bisa ditangani oleh kelompok tani. Karena penjembatan pertama dari petani ke pemerintah itu adalah kelompok tani. Dan yang punya kewenangan tentang masalah
distribusi pupuk juga mohon dipermudah atau kuotanya ditambah karena petani saat ini kesulitan memperoleh pupuk subsidi. Karena sebenarnya bukan sulit Pak ya, tapi kurang Pak ya. Kuota memang dikurangi. Jadi kalau sulitnya tidak, tapi kurang. Sehingga petani ini juga sangat tidak bisa menekan biaya akibat pembelian pupuk yang lebih mahal karena beli pupuk non subsidi. Dan harga jualnya tetap subsidi Pak ya. Yeah. Harga jual hasil panen tetap subsidi tapi pupuknya sudah dianjurkan beralih ke non subsidi. Itu harapan petani Pak ya terutama. Tapi kalau harapan pemerintah kan ya mungkin non subsidi semuanya. Atau penggunaan organik mungkin yang di. Nah, ini salah satu kita pancing tadi lur. Ini salah satu adanya kelompok tani Sidoluhur ini bisa bertahan, bisa berjaya di Desa Terpan ini karena kelompok tani ini sudah beralih juga memproduksi kompos untuk lahan. Jadi kayak seperti kohe itu difermentasi, diolah sedemikian rupa, didampingi oleh CSR Petrokimia sehingga menghasilkan pupuk organik atau pupuk kompos lalu. Pupuk kompos yang bisa digunakan untuk kelompok tani tentunya Pak ya. Utamanya kelompok tani. Tapi kalau ada teman-teman di luar daerah atau di luar kelompok tani yang membutuhkan, kelompok tani juga bisa sharing, bisa saling mengisi kekurangan. Pada dasarnya bisa beli Pak itu ya. Pada dasarnya bisa beli lur ke sini. Tepatnya di Desa Terpan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, di kelompok tani Sidoluhur. Oke, terima kasih buat teman-teman. Kalau masih ada tambahan dari Bapak, mungkin ada pertanyaan? Saya kira sudah cukup dulu lah. Cukup Pak, cukup Pak Maradi? Dari kelompok sekedar sharing dari petani. Ini lahan 5 kali berturut-turut tanpa jeda. Cuman kompos tiap penanaman kita masuk. Ini awal kita masuk 1 ton 2 kintal. Untuk yang tanam kedua kita masuk lagi 7 kintal. Untuk yang ketiga ini mungkin setengah semi organik kita kasih 1 ton. Jadi lahan ini sudah 5 kali berturut-turut panen. Cuman ada 1 kali kena bantat dan sudah teratasi. Harapan dari CSR seluruh petani itu bisa menggunakan produk pupuk kompos untuk mengurangi subsidi pupuk kimia dari pemerintah. Jadi tidak harus menggantungkan dari produk-produk kimia. Sebisa mungkin harapan dari CSR itu dengan adanya produk pupuk kompos di wilayah Terpan untuk pertama mungkin mengurangi untuk pembuangan limbah-limbah sapi, kambing yang tidak terpakai kita satukan jadi kelompok bisa buat untuk kompos atau pupuk yang ada di wilayah Terpan. Paling tidak bisa mengcover kekurangan-kekurangan pupuk yang ada di wilayah Desa Terpan. Gitu aja. Oke, jadi itu misi mulia dari kelompok tani Sidoluhur bersama CSR Petrokimia Gresik. Jadi tujuannya pembuatan kompos ini bisa menekan biaya produksi penggunaan pupuk kimia. Itu yang pertama lur. Yang kedua, karena pupuk kimia itu tidak selamanya akan menguntungkan petani. Tapi kalau organik, insya Allah lahan kita ini bisa awet sampai anak cucu nanti bisa tetap subur lahannya. Itu yang bonus yang pasti lur. Nah, untuk itu buat teman-teman kita bertani itu harus cerdas karena penggunaan kimia itu hanya sesaat, tidak berjangka waktu lama. Karena nanti semakin sering kita gunakan pupuk kimia, maka kerusakan tanah itu akan semakin tinggi. Nah, solusinya adalah pemberian kompos. Dan tadi beliau juga sudah menyampaikan limbah-limbah kohe atau kotoran hewan dari ternak yang dirawat oleh warga, masyarakat khususnya di Desa Terpan ini bisa ditampung di banknya kompos Desa Terpan melalui kelompok tani Sidoluhur untuk bisa diproses atau difermentasi agar
memenuhi dari unsur yang bisa membuat tanah itu semakin subur tentunya. Motonya kelompok tani Sidoluhur tetap berjaya dan bangga jadi petani. Bangga jadi petani. Nah ini bangga bertani. Ini motonya kelompok tani Sidoluhur Desa Trepan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.